Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas TR PPBSA tahun 2020, mata kuliah durabilitas dan degradasi material bangunan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang telah dosen berikan kepada kelompok kami. Adapun kelompok dari kelompok 10 ada saya sendiri Muhammad Dimas Gumilang, ada Hidayatur Rahman, Irfan Nurfain, dan Ristama Panduwinata. Yang pertama ada babak pengantar, kinerja struktur rekayasa berubah seiring waktu. Secara umum, mekanisme deteriorasi menyebabkan penurunan kinerja. Hal ini tentu saja cukup alami, tetapi sering juga dilupakan atau tidak diberikan perhatian penuh selama tahap desain. Sayangnya, sebagian besar standar untuk desain struktural dan produk bangunan tidak mencakup desain untuk kepatuhan dan terus-menerus terhadap persyaratan struktural dan lainnya selama masa pakai atau hanya sebatas tertentu. Yang pertama ada bab logam. Baja merupakan bahan penting dalam rekayasa struktural dan juga digunakan secara luas dalam aplikasi non-struktural seperti atap baja bergelombang. Mekanisme korosi. Dalam mekanisme korosi ini ada beberapa hal yang kita perhatikan tentang perilaku non-korosif dalam berdasarkan iklim. Ada beberapa jenis korosi, di antaranya ada korosi logam, lokal, galvanik, intragranular, ada korosi lubang, celah, biologis, dan korosi erosi. Jenis korosi yang pertama disebut sebagai jenis korosi kering atau korosi suhu tinggi. Contohnya adalah logam yang bereaksi langsung dengan oksigen. Pada logam aluminium dan baja, hal ini hanya terjadi pada suhu yang lebih tinggi selama proses produksi ketika lapisan produksi korosi terbentuk. Kepadatan lapisan ini sangat penting dalam menentukan apakah korosi lebih lanjut akan terjadi di lingkungan sekitar. Yang pertama ada mekanisme korosi. Ada logam, mungkin bisa kita next. Ada sistem korosi. Tingkat pertukaran elektron, 3 jenis sistem korosi yang sering terjadi dalam praktek akan dibahas pada bagian ini dengan menggunakan karakteristik arus potensial. Potensial korosi berhubungan dengan air laut yang diangin-anginkan. Logam pada sistem korosi tipe pertama, yaitu laju korosi ditentukan oleh laju pertukaran elektron pada antarmuka logam atau air yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Yang selanjutnya ada tingkat transportasi massal. Laju korosi seringkali tidak ditentukan oleh laju pertukaran elektron pada permukaan logam atau air, tapi oleh laju transport massa. Secara umum, ini menyangkut pengangkutan komponen reaksi melalui air. Seringkali ini menyangkut pengurangan zat pengoksidasi OX yang harus diangkut melalui air ke logam, dan jika transfer elektron pada antarmuka sangat cepat, semua partikel OX yang tiba di permukaan logam akan segera tereduksi. Selanjutnya ada perlindungan logam. Pada baja struktural serta pada aluminium membutuhkan beberapa perlindungan. Kita dapat membedakan antara pelapis atau pelapis organik, pelapis anorganik, pelapisan logam, proteksi katodik dan anodik. Selanjutnya ada aluminium. Aluminium murni memiliki ketahanan korosi yang sangat baik karena lapisan pasif pelindung, dan secara umum paduan aluminium jauh lebih tahan korosi. Lingkungan, komposisi, paduan, perlakuan suhu, dan keberadaan kontaminan merupakan faktor utama yang mempengaruhi laju kerusakan. Aluminium meskipun merupakan logam yang lebih reaktif, sensitif, juga terhadap korosi galvanik, khususnya kontak dengan tembaga harus dihindari. Persiapan permukaan. Ada beberapa metode persiapan permukaan tersedia, antaranya pembersihan mekanis, pembersihan pelarut dan kimia, pembersihan kriogenik. Untuk penjelasan persiapan permukaan sendiri itu kita bisa lihat pada tabel tersebut, yaitu persiapan permukaan adalah aspek yang sangat penting dari perlindungan logam.
Mengabaikan persiapan permukaan yang memadai dihukum oleh kegagalan awal sistem pelindung. Pemilihan sistem yang digunakan untuk melindungi logam dari lingkungan biasanya menentukan persiapan permukaan yang diperlukan. Ini ada beberapa pembersihan. Ada pembersihan mekanis, pembersihan alat tangan, pembersihan alat listrik, pembersihan ledakan abrasif, pembersihan ledakan air. Selanjutnya ada pembersihan pelarut, pembersihan kimia, pembersihan uap, pelapis organik, lapisan konversi. Selanjutnya kita akan membahas tentang lapisan cat. Kemungkinan cacat atau hari libur dapat dikurangi dengan menerapkan lebih banyak lapisan pada lapisan cat tersebut atau benda yang akan dilapisi oleh cat. Kecenderungan dalam beberapa dekade terakhir untuk mengurangi jumlah mantel bukanlah keberuntungan. Ada potensi penyebab kegagalan sistem pelapisan antara lain pembersihan permukaan logam tidak memadai, sistem pelapisan kadang-kadang dapat retak atau terkelupas. Ada dua jenis proteksi katodik. Yang pertama ada anoda korban dan arus tekan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, ada dua jenis selanjutnya bab 3 beton. Selama beberapa dekade, struktur beton dianggap hampir tidak dapat dihancurkan. Beton adalah bahan utama yang bebas sewa. Diperkirakan bahwa masa manfaat bangunan tidak ditentukan oleh beton, tetapi oleh faktor-faktor lain. Dalam kasus beton, hal ini telah mengarah pada pengembangan langkah-langkah untuk mencegah korosi. Tindakan korektif ketika kinerja struktur terpengaruh atau teknik perbaikan, teknik untuk mendeteksi korosi dan untuk memantau kinerja struktur. Next. Mekanisme degradasi kimia. Degradasi beton yang disebabkan oleh reaksi kimia dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Degradasi batu semen oleh asam. Tingkat kerusakan pada beton disebabkan oleh pH asam dikarenakan batu semen yang terdiri dari bahan kapur dan silika, sehingga silika membentuk asam yang sangat lemah dalam air dan kapur adalah basa yang kuat. Yang kedua, degradasi batu semen oleh garam. Pada waktu kalsium garam terbentuk, ion amonium berubah menjadi dan dilepaskan menjadi gas amonia, sehingga menggeser reaksi ke kanan seperti reaksi di bawah. Kalsium nitrat dan amonia yang larut dalam air dapat dengan mudah meninggalkan beton. Yang ketiga, degradasi oleh garam ekspansif. Yang keempat, yang terakhir yaitu degradasi oleh reaksi alkali silika ekspansif. Mungkin bisa di next. Kerusakan garam beku dan pencairan es. Yang pertama ada frost mencair. Kerusakan ini diakibatkan oleh embun beku yang disebabkan oleh pemuaian yang terjadi ketika air diubah menjadi es dan perbedaan koefisien suhu. Ketika suhu menurun, air yang terdapat pada pori-pori terbesar akan mulai membeku dahulu. Ketika air membeku menjadi es, ekspansi terjadi sebesar 9% dan jika beton jenuh dengan air, maka beton akan mengalami kelebihan tarik sehingga menyebabkan beton mengalami crack atau retak. Yang kedua, kerusakan garam pencairan es yang membeku. Kerusakan ini terjadi akibat pencairan beku terjadi. Kombinasi pemuatan frost thaw dan penggunaan garam de-icing tampaknya harus menjadi perhatian khusus. Garam de-icing memiliki sejumlah efek yang dapat mempengaruhi kerusakan, yaitu yang pertama, garam menembus pori-pori dan meningkatkan kadar air rata-rata pori karena sifat higroskopis garam. Yang kedua, menurunkan titik beku. Yang ketiga, perbedaan tekanan uap antara es. Yang keempat, perbedaan lain antara kerusakan garam. Langkah-langkah meningkatkan resistensi. Yang pertama, air entrainment. 2, perawatan permukaan. 3, rasio air atau semen yang rendah. Next.